Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar? Baik, Bu. Ini kelompok belajar berapa ya? 3, Bu. Yang satunya tidak tahu sakit tadi izin. Oh, izin. Siapa namanya yang sakit? Nadia, Bu. Nadia. Sakit. Sudah berapa hari sakitnya? Itu Bu baru sakit tadi pagi. Sakit. Ini namanya Ratih ya? Iya. Ratih. Dwi, kelas 7A. Kelas 7A. Oke, Ratih. Hari ini kita belajar materi tentang salah satu dari rangkaian pembelajaran membaca. Iya. Sebelumnya, ayo kita berdoa menurut ajaran dan kepercayaan masing-masing. Oke, berdoa dimulai. Selesai. Untuk pertemuan kali ini, Ibu akan mengajarkan tentang salah satu materi yang berhubungan dengan kegiatan membaca dan menulis. Kegiatan membaca itu menurut Rati yang bagaimana sih? Membaca buku. Baca buku, lalu Membaca komik. Lalu Novel. novel. Kalau Rati suka membaca buku apa? Sastra. Sastra, bagus. Oke. Kita lanjut tentang materinya. Sebelumnya Ibu akan menyampaikan tentang kompetensi dasar dan tujuan dari pembelajaran. Kompetensi dasarnya adalah sekarang yang akan kita pelajari berhubungan dengan menelaah struktur dan aspek kebahasaan dari cerita pendek yang dibaca atau didengar. Lalu, yang Ibu harapkan, berarti bisa menjelaskan struktur dan aspek kebahasaan dari cerita pendek, menjelaskan model teks narasi, dan menjelaskan kerangka cerita pendek berdasarkan pengalaman atau gagasan. Setelah ini, Ibu akan memberikan materi tentang cerita pendek. Nanti disimak dan dibaca. Lalu, kalau ada poin-poin penting menurut Rati, silakan dicatat ya, sebagai ulasan di rumah. Baik, Bu. Oke, kita mulai. Sebelumnya dulu Rati waktu SD pernah mendengar cerita pendek gak? Pernah. Cerita pendek apa? Ayo, lupa kan? Lupa. Gak apa-apa. Cerita pendek menurut Rati itu yang bagaimana sih? Cerita pendek, ada kata cerita dan ada kata pendek. Ceritanya pendek, Bu. Iya, ceritanya pendek. Memang cerita pendek itu cerita yang bisa dibaca sekali duduk. Apa sih yang dimaksud dengan cerita yang bisa dibaca sekali duduk? Apakah kita punya buku cerita nih ya, terus dibaca sambil duduk, udah sekali duduk doang, habis itu ceritanya selesai, apakah begitu? Iya. Oh, begitu menurut Rati. Baik. Cerita pendek di sini Ibu sudah merangkum dari beberapa materi. Cerita pendek merupakan salah satu dari bagian dalam prosa yang berbentuk cerita fiksi atau suatu konflik yang pada umumnya memiliki 1.600 sampai 10.000 kata. Jadi itu tatanannya dalam pembelajaran masih sedikit. Cerita pendek itu nggak seperti novel. Novel kan tebal ya. Novel itu ada beberapa subbab, jadi bacanya bisa beberapa hari. Kalau Rati mau membaca sekali duduk bisa, tapi nanti kalau satu hari membaca satu novel berarti gak bantu-bantu ibu dong. Gak bantu-bantu ibu bersih-bersih, gak bantu-bantu ibu buat nyuci gitu kan. Jadi kalau cerita pendek, meskipun Rati cuma membaca hanya dalam 1 jam, itu kemungkinan bisa selesai. Lalu karena panjangnya yang lebih pendek dari sebuah cerpen biasanya berfokus pada satu plot. Jadi untuk satu cerita pendek ini hanya berfokus pada satu materi. Misal
gini, ada satu konflik di sebuah cerita. Nah, cerita ini kayak kita mengadopsi sebuah novel. Novel kan banyak konflik, setiap subbab ada konflik, setiap subbab ada konflik gitu kan. Tapi kalau di cerita pendek ini cuma ada satu. Jadi diambil yang misal kalau kita membuat materi itu mau materi cerita pendek nih ya. Itu mau konflik yang bagaimana? Itu harus dipilih secara benar-benar sehingga tidak muncul konflik-konflik setelahnya lagi dan membentuk sebuah novel. Itu kalau novel kan konfliknya banyak. Dan jadi kalau cerita pendek konfliknya cuma satu ya. Kemudian ciri-ciri cerita pendek, kalau mau ditulis nggak apa-apa ditulis. Ciri-ciri cerita pendek terdiri atas 1.600 sampai 10.000 kata, sehingga membutuhkan 10 sampai 30 menit saja untuk membacanya. Lalu, cerpen atau cerita pendek biasanya berfokus pada satu subjek atau tema. Subjek atau tema berupa sesuatu yang biasa seperti tugas sehari-hari sehingga mempunyai nilai moral yang tinggi. Nilai moral itu biasanya terdapat di akhir. Amanat itu berisi pesan moral yang ingin disampaikan oleh penulisnya dalam suatu cerita. Gitu. Ingat-ingat ya. Ya. Cerpen biasanya berlangsung dalam satu latar sehingga berfokus pada satu alur yang hanya bersifat memiliki satu konflik atau tidak ada konflik turunan. Seperti yang Ibu jelaskan tadi, sebuah cerpen hanya memiliki satu permasalahan, satu konflik yang akan dibahas dalam cerita tersebut. Jadinya pembaca bisa membacanya dalam waktu yang singkat. Kemudian ciri yang selanjutnya, cerpen biasanya hanya berfokus pada satu atau beberapa karakter sehingga karakter yang bersifat datar atau watak yang dimiliki tidak berubah secara berangsur-angsur. Jadi kalau misal kita menceritakan watak yang antagonis itu tidak dialihkan kayak seperti cerita misal gini, aku mempunyai cerita ini. Kalau Rati mau membuat berdasarkan pengalaman, aku punya cerita tapi ini ceritanya kok sepertinya ini ya tambah berbelit-belit, seharusnya kan begini, berarti kan itu masih harus disingkatkan lagi, kayak mau berfokus di mana ceritanya begitu. Jadi tidak melebar sampai nanti akhirnya akan membentuk konflik-konflik yang baru lagi di sebuah cerita. Diksi yang digunakan bersifat mudah dipahami. Untuk cerpen ini tidak menggunakan bahasa yang bertele-tele atau pemilihan bahasanya tidak bahasa tinggi, tidak bahasa seperti sastrawan yang mengumpamakan sesuatu menggunakan kiasan yang kita belum mengerti atau jarang digunakan di masyarakat. Jadi untuk cerpen, novel biasanya lebih menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Struktur dari cerita pendek ada abstrak, orientasi, evaluasi, resolusi, dan koda. Sudah tahu bagian-bagian dari struktur cerita yang barusan Ibu sebutkan? Sudah. Oke, mari Ibu kasih pertanyaan, salah satu pertanyaan. Resolusi itu apa sih? Tahu? Tidak. Resolusi itu merupakan sebuah peleraian. Jadi setelah ada klimaks di suatu cerita harus ada peleraian dari bagaimana caranya tokoh tersebut menghadapi masalahnya. Itu namanya resolusi. Lalu ada koda. Koda adalah Akhir dari cerpen. iya, yang berisikan amanat. Unsur-unsur dari cerpen, unsur-unsur ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik
unsur intrinsik cerpen itu biasanya bagian mana? Kayak yang berisikan apa sih intrinsik? Intrinsik kan di dalamnya. Kalau ekstrinsik itu faktor dari luar. Kalau intrinsik apa saja? Ada tema. Yang pertama ada tema. Jadi sebelum kita memulai sebuah cerita kita harus menentukan tema. Maaf ya, Ibu tadi ada telepon dari kantor. Ya Bu, gak apa-apa. Kita lanjut tadi sampai mana? Sampai ini ya, unsur intrinsik dari cerpen. Oke. Selanjutnya ada tokoh. Tadi kan sudah tema. Tema itu sebelum kita menulis sesuatu, kita harus membutuhkan tema. Kayak kita mau menulis sebuah berita. Kalau tidak ada temanya atau topik yang akan diangkat, nanti beritanya kita bingung mau nulis berita apa, gak ada topik. Sama seperti mau nulis cerpen, harus ada tema supaya nulisnya tidak melebar, topiknya tidak menjamah topik lain. Jadi kita harus menyusun tema, menentukan kerangka karangan. Itu gunanya untuk mencegah terjadinya pelebaran topik yang akan kita tulis di sebuah cerpen. Selanjutnya ada tokoh. Tokoh di sini bisa kita gambarkan sebagai tokoh antagonis, tokoh protagonis, atau tokoh apa yang satunya ada antagonis, protagonis, lalu ada yang bisa ini perpaduan antara protagonis dan antagonis. Tokoh apa? Tirtagonis. Itu ditentukan oleh pengarang sendiri. Misal aku pengen deh punya cerita tapi tokohnya harus seperti ini. Jadi tokohnya, kalau ini ceritanya berupa hayalan, kita bisa mengubah watak dari sebuah tokoh itu. Ya, aku pengen ceritanya jadi antagonis atau mau jadi protagonis gitu. Lalu bisa juga ini buat berdasarkan pengalaman pribadi. Kalau berdasarkan pengalaman pribadi harus sesuai dengan tokoh yang kita kenal. Selanjutnya ada latar atau tempat terjadinya sesuatu. Latar di sini dibagi menjadi 3, ada latar suasana, latar tempat, dan juga latar waktu. Latar suasana itu diperlukan pada setiap momen cerita. Misalkan apakah suasananya haru, bahagia, atau mau suasana yang ceria, lalu menggambarkan sesuatu yang bersifat sedih, seperti itu. Kalau latar tempat ini kita menggambarkan sebuah wilayah yang kita ambil jadi bagian dari cerita. Misal jadi ini diceritakan di sebuah pulau Jawa. Jadi pulau Jawa itu tradisinya bagaimana, kebudayaannya itu bagaimana, harus tergambarkan jelas di cerita tersebut. Kalau misal Rati ini mau menggambarkan cerita yang tidak menyebutkan secara langsung di mana letak terjadinya cerita, tetapi bisa menggambarkan lewat kebudayaan yang ada. Begitu. Selanjutnya ada latar waktu yang digunakan untuk menunjang atau membangun sebuah suasana. Misal terjadinya waktu pagi hari atau waktu sore hari, atau bisa juga malam sesuai dengan keinginan penulis. Kalau malam itu yang bagaimana sih, harus bisa menggambarkan suasana malam hari. Kalau pagi juga harus bisa menggambarkan suasana di pagi hari. Misal ada matahari terbit, ayam berkokok, seperti itu. Lalu para petani berangkat ke sawah, itu biasanya waktu pagi hari. Selanjutnya dari alur atau plot.
Alur merupakan sebuah rangkaian cerita. Jadi ceritanya itu harus berkesinambungan. Berkesinambungan itu harus saling menyambung. Seperti jangan begini ceritanya. Habis menceritakan sebuah kejadian yang bahagia, tiba-tiba tidak ada alur selanjutnya yang menggambarkan alur tersebut menuju ke kesedihan, tapi pada cerita yang lanjut lalu tiba-tiba digambarkan sebuah kisah yang sedih. Misal gini, diceritakan di sebuah pulau ada seorang anak yang hidup dengan bahagia bersama ibunya. Lalu tidak ada cerita lanjutannya, tiba-tiba di cerita tersebut ada bagian yang bilang dia sedih karena ibunya begini. Kan sebelumnya tidak diceritakan bagaimana kondisi ibunya, bagaimana kondisi dia hidup. Itu tidak boleh karena pengarang harus bisa menggambarkan sesuatu secara jelas sehingga pembaca bisa menangkap cerita yang ingin disampaikan atau amanat yang ingin disampaikan oleh pengarang. Kemudian ada pesan atau amanat. Apa sih pesan atau amanat yang ingin disampaikan seorang penulis ke sebuah cerita yang dituangkan ke dalam sebuah cerita? Itu bisa digambarkan secara tersirat atau tersurat. Biasanya si pengarang itu langsung memberikan pesan di bukunya atau di tulisannya. Jangan sampai begini. Pesan yang dapat kita ambil itu seperti ini. Itu biasanya juga bisa, atau menggambarkan melalui sebuah cerita. Jadi pembaca bisa menangkap apa sih pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang. Itu. Lanjut, ini ada unsur ekstrinsik dari cerpen, yakni latar belakang. Latar belakang bisa dari latar belakang penulis, latar belakang masyarakatnya bagaimana. Itu bisa dituangkan dalam sebuah cerpen melalui kebudayaan dari kayak yang sudah Ibu jelaskan tadi, harus kompleks, dilihat dari ekonomi, sosial budaya, politik, dan ideologi. Selanjutnya ada kaidah kebahasaan dari cerita pendek. Sebentar. Kaidah kebahasaan dari cerita pendek yang pertama menggunakan pendeskripsian yang kuat. Dalam mendeskripsikan fisik sebuah tokoh, penulis menggunakan kata-kata sifat atau perbandingan. Hal ini juga dibutuhkan untuk menggambarkan suasana, misal kayak seperti menjadi sebuah pendukung dari suasana tersebut. Jadi mau menggambarkan, misal tokohnya sedang berada dalam gua, bagaimana kondisi sebuah gua, lalu apakah sebuah gua itu gelap, apakah masih dekat dengan sungai, masih dekat dengan kawasan penduduk, atau bagaimana. Itu harus digambarkan secara jelas supaya pembaca bisa memahami dan mengerti alur dari cerita tersebut. Kemudian menggunakan kalimat langsung berupa dialog, ataupun bisa menggunakan kalimat yang tidak langsung berupa kutipan-kutipan yang ingin disampaikan, seperti mengutip pendapat dari siapa gitu. Misal seperti ini, Ibu menuliskan sebuah cerita, lalu Ibu ingin menyampaikan pesan dari seseorang. Jadi itu yang dinamakan kutipan tidak langsung, karena sudah disampaikan oleh orang lain lagi. Itu namanya kutipan tidak langsung. Itu menggunakan kata-kata kiasan atau konotatif. Ibu tadi sudah menjelaskan ya di awal ya, kalau kata-kata kiasan itu digunakan untuk memperindah sebuah tulisan, menggambarkan sesuatu dengan kata-kata yang tidak biasa. Seperti ada udang di balik batu, itu kan penggambaran sesuatu. Lalu ada jauhnya serasa kita ke Dubai gitu, itu juga kata-kata kiasan. Tapi kita masih bisa memahami karena tingkat kebahasaan yang digunakan itu masih rendah, bukan bahasa tinggi seperti bahasa-bahasa para sastrawan. Lalu menggunakan bahasa informal ataupun semi formal, dan berdasarkan aturan dari Bu Epi,
dulu kan ada aturan kebahasaan dari EYD ya, ejaan yang dibenarkan. Sekarang peraturannya menggunakan PUEBI. Lalu Ibu punya beberapa contoh cerita pendek. Ini dari beberapa tokoh sastrawan Indonesia, yaitu yang pertama Bersiap Kecewa Bersedih Tanpa Kata, karya Putu Wijaya. Yang kedua Tanah Air, karya Martin Aleida. Yang kedua, maaf ya, sering Ibu tinggal. Tadi ada tamu ngambil pesanan. Iya Bu, gak apa-apa. Oke, selanjutnya ini sudah dicontoh ya tadi. Tadi contoh nomor berapa ya? Nomor 2. Nomor 2. Contoh yang nomor 3 ada Cerpen Inem, karya Pramudia Anantatur. Selanjutnya ada Malam, karya Leila S. Chudori. Lalu ada Sepasang Sepatu Tua, karya Sapardi Djoko Damono. Lalu ada Manusia Kamar, karya Seno Gumiro Aji Dharma. Lalu ada Malaikat Juga Tahu, karya Di Lestari. Oke. Selanjutnya Ibu akan memberikan sebuah cerpen. Sebuah cerpen ini silakan dibaca oleh Rati dulu, dipahami, lalu nanti Ibu kasih pertanyaan. Silakan dibaca terlebih dahulu. Ibu kasih waktu 10 menit, cukup? Cukup. Baik, silakan dibaca. Ibu sambil menyiapkan materi selanjutnya untuk teman-teman yang akan melakukan bimbingan belajar ya. Silakan dibaca. Ini tadi yang tidak masuk Nadia ya? Iya. Nadia absen 19 ya? Iya, 19. Absen 19. Silakan dibaca Rati. Kelompok belajar 3 ya tadi? Iya Bu. Kelompok belajar 3. Oke, sambil membaca, nanti Ibu siapkan beberapa undian. Ibu taruh di meja, di sini ya. Ini di sini deh. Ini namanya meja fenomenal. Kenapa namanya meja fenomenal? Karena nanti ada beberapa topik yang harus Rati jelaskan di panggung fenomenal. Jadi panggung fenomenal nanti Rati harus menampilkan hasil dari belajar hari ini. Rati sudah mendapatkan apa saja, silakan dijelaskan. Sama nanti ada pertanyaan dari ini undian dari meja fenomenal nanti yang harus Rati jelaskan ya. Silakan dibaca terlebih dahulu.
Sudah selesai? Sudah. Ibu ada cerpen selanjutnya. Ini sebentar, aku carikan ya. Lupa naruhnya di mana. Yang mana? Yang mana ini? Silakan dibaca. Hari ini apa sih? Karena apa sih? Oke, sudah selesai? Sudah. Ibu ulas kembali. Ini tadi, hari ini kita sudah membahas pengertian dari cerpen. Yang kedua ada ciri-ciri cerpen. Yang ketiga ada struktur cerita dari cerpen. Lalu ada apa lagi ya? Unsur-unsur. Unsur-unsur tadi dibagi menjadi dua, unsur intrinsik dan ekstrinsik. Lalu ada kaidah kebahasaan dan juga ada contoh cerita pendek. Setelah ini silakan mengambil ini, ibu undikan aja ya. Ini diambil dari meja fenomenal tadi namanya. Meja fenomenal itu salah satu kegiatan metode pembelajaran kreatif. Wow, udah keluar. Sebutkan salah satu tokoh dari sastrawan Indonesia beserta contohnya, contoh cerpen yang pernah dibuat oleh tokoh tersebut. Ya apa iki? Jen apa? Camat ojo rame, aku nggak video. Iya. Iki apa sih itu? Iki apa mau jawab ini? Katanya apa? Baik Bu, ini saya. Baik Bu, ini saya. Iya saya. Lah, mana Pak Netok? Baik Bu, ini saya ada contoh cerpen. Contoh. Baik Bu, ini saya menemukan salah satu tokoh sastrawan Indonesia beserta contoh cerpen yang pernah dibuatnya. Iya, sudah enggak otak-otak merendah kamera. Ini. Ini adalah
Oke, Rati sudah menemukan contoh tokoh dari sastrawan Indonesia? Sudah, Bu. Ya, silakan disebutkan dan dipresentasikan beserta contoh dari cerpennya. Ini ada satu namanya Seno Gumira Aji Dharma, dilahirkan di Boston pada tanggal 19 Juni 1958 dan dibesarkan di Yogyakarta. Pada tahun 1977, Seno pindah ke Jakarta dan kuliah di Departemen Sinematografi, Lembaga Kesenian Jakarta, kini IKJ, Institut Kesenian Jakarta. Pada tahun 1977, Seno mulai bekerja sebagai wartawan lepas pada Surat Kabar Merdeka. Kumpulan cerpennya antara lain Manusia Kamar pada tahun 1988, Saksi Mata 1994, dan Negeri Kabut pada 1996. Bagus. Lalu ini silakan diulang kembali. Ibu tadi sudah memberikan pengertian dari cerpen, ciri-ciri cerpen beserta rentetannya. Yang pertama, apa sih cerpen itu? Cerpen adalah salah satu dari bagian dalam prosa yang berbentuk cerita fiksi dengan hanya satu konflik. Ya, bagus. Cerpen itu terdiri dari berapa kata? Terdiri dari 1.600 sampai 10.000 kata. Pintar. Kenapa sih kok sebuah cerita itu dinamakan sebagai cerpen? Karena cerpen biasanya berfokus pada suatu subjek atau tema. Lalu Subjek atau tema berupa sesuatu yang seperti tugas sehari-hari sehingga mempunyai nilai moral yang tinggi. Kemudian cerpen bisa dibaca sekali duduk. Alasannya karena Cerpen biasanya berlangsung dalam satu latar sehingga berfokus pada satu alur begini. Kenapa sih cerpen itu bisa dikatakan cerita yang bisa dibaca sekali duduk? Karena cerpen hanya membutuhkan waktu 10 sampai 30 menit saja untuk menyelesaikan bacaannya dari pembaca. Makanya cerpen dikatakan cerita yang bisa dibaca langsung sekali duduk, begitu. Kemudian ciri-ciri cerpen yang Rati ketahui setelah Ibu menjelaskan tadi apa saja? Selain katanya yang terdiri dari 1.600 kata sampai 10.000 kata, bisa dibaca sekali duduk karena hanya memuat satu konflik. Kemudian waktu bacanya adalah 10 sampai 30 menit saja. Kemudian ada diksi. diksinya. Kenapa diksinya? Diksinya bersifat mudah dipahami oleh pembaca. Nanti diingat-ingat, karena Ibu nanti di akhir akan menentukan penugasan buat Rati dan dikumpulkan melalui WhatsApp grup biasanya ya. Nanti Ibu jelaskan tugasnya bagaimana. Oke, ini ada struktur dari cerita pendek. Tadi ada apa saja? Abstrak, orientasi, dan evaluasi. Iya, lalu yang terakhir ada resolusi dan kodak. Iya. Resolusi tadi apa sih? Bagian resolusi itu diingat-ingat ya. Resolusi merupakan peleraian dari sebuah konflik yang ada di cerpen tersebut. Jadi bagaimana cara tokoh menyikapi konflik itu, lalu masalahnya jadi selesai itu bagaimana sih alurnya gitu. Lalu untuk
koda sama dengan amanat, yakni pesan yang ingin disampaikan secara langsung, secara tertulis ataupun secara tidak tertulis, atau biasa disebut dengan amanat yang bersifat eksplisit atau implisit. Itu. Untuk unsur-unsur cerita pendek tadi terbagi atas berapa? 2. Yakni Tema, unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Kalau unsur intrinsiknya tema, tokoh, mm-mm, penokohan, lalu watak, dan latar. nah, di latar tadi ada 3 bagian latar, yakni latar, Waktu, tempat, dan latar suasana. Sebagai pendukung dari sebuah cerita, maka diperlukan ketiga dari latar tersebut, 3 bagian dari latar tersebut. Selanjutnya ada alur. Alur juga penting di sebuah cerita karena cerita kan harus berkesinambungan, harus nyambung antara part yang bagian awal sampai akhir, harus berkesinambungan, harus runtut. Jadi tidak bisa Rati misal membuat cerita, setelah menceritakan pengalaman lalu tiba-tiba Rati bilang besok saya begini, tidak bisa, karena setelah menceritakan pengalaman kan sudah masa lampau. Jadi masa lampau harus ada hubungannya, runtutannya untuk nyambung ke cerita besoknya lagi. Begitu, tidak bisa kalau setelah menceritakan masa lampau kemudian menceritakan cerita selanjutnya tapi tanpa perantara di bawahnya. Nanti pembaca menjadi bingung dan tidak bisa memaknai cerita. Selanjutnya ada pesan atau amanat. Sama seperti koda tadi, merupakan sebuah pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang. Nanti bisa menyebutkan contoh-contoh cerpen yang sudah Ibu sebutkan tadi? Bisa. Apa saja? Yang pertama, Bersiap kecewa bersedih tanpa kata-kata dari karya Putu Wijaya. Selanjutnya, Tanah Air karya Martin Alaida. lalu Inem karya Pramudia Anantatur. Selanjutnya, Malam karya Laila Chudori. lalu Sepasang Sepatu Tua karya Supardi Djoko Damono. Sapardi Djoko Damono. Kemudian ada Lelaki yang Membelah Bulan. ya, bagus. Oke. Sekarang Ibu akan memberikan penugasan kepada Rati. Silakan dicatat untuk tugas-tugasnya. Nomor 1, jelaskan pengertian dari cerita pendek. Jelaskan di meja aja nggak apa-apa nulisnya di sini. Jelaskan pengertian dari cerita pendek. Sudah? Sudah. Nomor 2, sebut dan jelaskan ciri-ciri cerita pendek. Ciri-ciri dari cerita pendek. Cerpen. Nomor 3, sebut dan jelaskan struktur dari cerita pendek.
struktur dari cerita pendek. Cerpen. Selanjutnya nomor 4. Sebut dan jelaskan jenis-jenis cerita pendek. Sudah. Nomor 5. Nomor 5, silahkan membuat cerita pendek berdasarkan pengalaman pribadi. Sudah? Sudah. Nanti silakan diberitahukan kepada Nadia karena dia tidak mengikuti kelompok belajar pada hari ini. Lalu untuk tadi ulasan dari Ratih mengenai tokoh dari sastrawan Indonesia dan juga contoh cerpen yang sudah dibuatnya sudah bagus. Terima kasih sudah membuat dan menceritakan tokoh tersebut, menceritakan biografinya. Hari ini kelas Ibu tutup sampai di sini. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Sebelum pulang, silakan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dimulai. Selesai. Terima kasih atas kehadirannya. Jangan lupa dikasih tahu ke Nadia ya. Nanti dikumpulkan ke Ibu lewat WA saja, lewat grup WhatsApp. Ya. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama.